Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Gaza, Palestina, kita sudah tersambung dengan relawan Mercy dari Indonesia, Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum, selamat siang Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, waktu Gaza. Ya Fikri, bagaimana sehat? Bagaimana kondisi di sana mungkin bisa digambarkan? Alhamdulillah, kami dalam keadaan sehat, saya dan satu relawan lainnya dalam keadaan sehat dan memang seperti yang saya sampaikan juga satu relawan kita sudah berhasil dievakuasi oleh pemerintah keluar dari jalur Gaza dan saat ini dan hari ini jam 1.30 beliau sudah mendarat di Soekarno-Hatta. Dan memang keadaan sampai saat ini juga masih terus mencekam ya, walaupun memang sebenarnya yang saya dapatkan perang darat di kota Khan Yunis ya kemarin, bahwa saya mendapatkan berita dari para masyarakat sekitar dan juga media lokal bahwa pasukan Israel dipukul mundur oleh pejuang-pejuang Palestina, juga mereka menarik mundur pasukan mereka. Dan saat ini juga ternyata sampai saat ini juga masih terdengar suara dentuman-dentuman bom maupun dari pesawat jet tempur ataupun dari tank-tank baja. Namun saat ini juga mereka saat ini memfokuskan juga ke kota Rafah yang ada di Gaza Selatan, dan sangat-sangat masif di sana serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel. Dan sampai saat ini juga di seluruh jalur Gaza masih terus bombardir oleh pihak Zionis Israel, terutama di kota Rafah yang seperti saya sampaikan, dan juga kota Khan Yunis yang ada di jalur Gaza bagian selatan. Dan untuk jalur Gaza utara ini memang penangkapan masih terus dilakukan oleh pihak Zionis Israel. Oke, gempuran oleh tentara Israel masih terus dilakukan. Bagaimana dengan kondisi masyarakat yang ada di sana? Mungkin Anda mendapatkan informasi terbaru hari ini? Ya, kondisi saat ini memang masih sama dengan kondisi sebelumnya ya. Saat ini mereka kondisi sangat memprihatinkan ya, di mana kesulitan mencari air bersih dan juga kesulitan untuk mencari bahan pangan, karena memang kami juga beberapa kali membuat program bahan pangan, setiap hari membuat makan siap saji, karena itu yang mereka butuhkan. Namun beberapa kali ketika relawan staf lokal Mercy ya pergi ke pasar, ya tentunya dengan kondisi yang sangat sulit ya, dan beberapa kali juga bahan pangan juga sudah habis di pasar, ditambah dengan bantuan-bantuan juga tidak bisa memasuki lagi ke jalur Gaza. Ini membuat sangat sulit, ditambah juga musim dingin yang sudah melanda ya, jadi beberapa kali sudah turun hujan, sehingga perlu diketahui 18.400 korban meninggal sampai saat ini, 50.000 kurang lebih adalah korban luka-luka, dan sekitar masih 7.000 lebih atau 8.000 ya korban masih di bawah reruntuhan. Ini membuat banyaknya nanti penyakit ya yang akan menular ke masyarakat yang saat ini lebih dari 1 juta warga mengungsi di sekolah-sekolahan, rumah sakit dan tempat-tempat umum lainnya. Oke, Fikri, tadi ada katakan bahwa kesulitan air bersih ini masih melanda masyarakat di Gaza. Lantas bagaimana dengan kondisi kesehatannya? Kita tahu bahwa ketika kita mengalami kesulitan air bersih ini biasanya penyakit datang begitu. Fikri, bagaimana? Ya, saya sering sekali lupa ya mau menyampaikan kenapa saya sering sekali menyampaikan kesulitan mencari air bersih. Karena pihak Zionis Israel ini mereka benar-benar keji dan kejam ya, bahwa mereka ini menghancurkan tangki-tangki air yang ada di seluruh jalur Gaza. Ketika kami masih bertugas di rumah sakit Indonesia saat itu, yang ketika ada bombardir di sekitar rumah sakit Indonesia di Tali Zatar ya, di Tali Zatar di area rumah sakit atau kata Wisma kita, kami langsung mendapatkan informasi dari warga, bukan hanya rumah dan jalan, namun tangki air pun dibombardir oleh milik mereka. Akhirnya saat itu dari penyampaian saya, ini benar-benar fakta yang terjadi. Memang kesulitan sekali untuk mencari air bersih. Bahkan warga aja untuk wudhu aja, ketika mereka tidak mendapatkan air bersih, ketika hujan datang pun mereka berwudhu dengan air hujan yang menempel pada yang menempel pada tenda-tenda. Ini sangat miris karena air bersih sangat sulit, dan ditambah dengan penyakit-penyakit yang menular saat ini, banyaknya diare, muntah-muntah, dan juga penyakit-penyakit kronis lainnya seperti air minum yang memang tidak layak untuk diminum, karena perlu ketahui 50.000 ton sudah sudah diluncurkan oleh pihak Zionis, sehingga membuat air ada di tanah jalur Gaza ini membuat tercemar begitu, dan ini membuat penyakit-penyakit yang akan menular terus dan akan
begitu besar penyakit-penyakit ini yang dialami oleh masyarakat yang ada di jalur Gaza. Oke, tidak hanya air bersih, sebelumnya juga memang ada bantuan-bantuan makanan, persediaan makanan yang juga nampaknya dibuang ya oleh tentara Israel. Hari ini informasi yang Anda dapatkan pun juga sama di sana. Ya, sekali lagi saya sebenarnya udah gimana ya, mau menceritakan kekejian Zionis Israel yang terlalu banyak ya, Mbak. Kalau misalnya saya sebutkan misalnya dari pagi sampai malam mungkin tidak habis-habisnya kekejian mereka ya, selain mereka menangkap, mereka membunuh dengan sadis, selain mereka menyiksa, dan mereka juga membakar makanan makanan bantuan-bantuan, dan juga membuang dan merusak dan segala macam yang mereka lakukan itu benar-benar kekejian atau kekejian dan tidak berkemanusiaan ya. Mereka ini benar-benar kalau saya bicarakan bukan manusia lagi sebenarnya mereka ini, karena memang yang mereka lakukan adalah kekejaman terus yang dilancarkan kepada masyarakat Palestina begitu. Fikri, untuk saat ini tadi ada katakan bahwa serangan-serangan masih terus berlangsung. Wilayah ataupun daerah mana saja yang menjadi tujuan dari serangan Israel saat ini? Ya, bahwa pihak Zionis Israel ini setelah genjatan senjata mereka secara umum memang membombardir seluruh jalur Gaza. Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Fikri Rofiul Haq karena tadi juga dikatakan bahwa gangguan ini terjadi semenjak agresi kembali dilancarkan oleh Israel. Terima kasih Fikri Rofiul Haq, relawan Mercy dari Indonesia. Selamat siang.